Santo Bernardus, kembangkan pribadi kita, lakukan yang terbaik, belajarlah terus. SMA Santo Bernardus, maju dan jayalah selalu, bekali kami untuk kehidupan. Kami dari SMA Santo Bernardus ingin mengenalkan nih sekolah kita. Sebelumnya ada yang tahu nggak SMA Santo Bernardus itu gimana? Di mana? Di mana coba? Di mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana coba? Iya sana ya, benar banget. SMA Santo Bernardus itu bertepatan sebelah sama SMP Pius ini. Jadi kalian kalau misalnya mau milih sekolah nih, milih sekolahnya nggak mau yang jauh-jauh, nggak mau di luar kota. Bisa banget di SMA Santo Bernardus karena tinggal jalan kaki doang nih dari SMA Pius sudah nyampe gitu ya. Yang pertama, oke, ada nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, next. Aku itu ada perkenalan dulu ya. Aku manggilnya ini teman-teman ya kan umurnya belum beda jauh ya, gitu ya. Oke, aku adalah Aditya Karna Putra, Wakil Ketua OSIS 1 dari SMA Santo Bernardus. Dan ini adalah Oh iya, aku juga Mas berbakat Duta Wisata Kota Pekalongan tahun 2022. Selain itu, aku juga Paskibraka Kota Pekalongan tahun 2022. Gitu. Nah, aku juga ini namaku Berardino Jeremy Kristandim. Mungkin beberapa dari kalian udah sempat ketemu waktu presentasi sebelumnya. Nah, aku di sini di SMA Santo Bernardus sebagai Ketua OSIS SMA Santo Bernardus dan juga finalis Duta Wisata Kota Pekalongan tahun ini. Selain itu, aku juga aktif sebagai kader muda bela negara di Indonesia. Selanjutnya ada teman kita, Kak Elsie. Halo semuanya, nama aku Elsie. Aku bagian Sekbi 3 Ilmu Pengetahuan. Nah, aku itu salah satu ketua eksekutif debat, pengurus OSIS, sama juga aku pernah menang lomba esai nasional. Kak Yuslim. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Jesslyn Rahel, bisa dipanggil Jesslyn. Saya merupakan bendahara OSIS di OSIS tahun ini. Selain itu saya juga merupakan Paskibraka Kota Pekalongan tahun 2023. Terima kasih. Iya, jadi tentunya di SMA Santo Bernardus itu mengembangkan minat dan bakat siswa-siswanya untuk lebih maju lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke SMA Santo Bernardus nih, kalian nggak mungkin nggak aktif dia, pokoknya kalian pasti bakalan diikuti lomba-lomba yang bisa mengembangkan minat dan bakat kalian seperti itu. Dan pastinya dari pihak sekolah, dari Bapak Ibu Guru juga mendukung support kalian sesuai dari minat bakat yang ingin kalian kembangkan di sekolah. Nah, terus untuk sekolah kita, untuk sekolah kita sendiri bisa kita lihat nih. Nah, ini kan ada bercanda nih, istilah baru kan yang lagi trending. Kira-kira nadanya tuh gimana sih Kak Jemi bercanda itu? Bercanda gitu. Iya. Bercanda. Gimana nih? Bercandain dong, gimana sih? Bercanda. Iya nih, jadi kita di SMA Santo Bernardus tahun ini untuk PPDB tahun ini kita mengembangkan slogan bercanda yang artinya adalah Bernardus cerdas antusias muda. Oke, yang pertama Bernardus adalah nanti sekolah kita. Nah, buat kalian mungkin udah beberapa tahun tinggal di Pekalongan, lihat Bernardus gedungnya itu aja ya, nggak beda-beda. Nah, dalam waktu perkiraannya untuk tahun depan gedung Bernardus itu jadi inovasi dan jadi ini bangunan lamanya bisa dilihat. Bangunan lama. Nah, lewat, salah. Nah, ini untuk bangunan lama yang kalian lihat selama ini kan bangunannya gini-gini aja nih, nggak berubah-berubah ya. Nah, untuk tahun ini kita udah mulai renovasi, mulai dari tengah tahun ini dan perkiraan selesai renovasi itu jadinya kayak gini nih. Nah, beda jauh ya. Terus juga udah tinggi banget sih bangunannya, jadi buat yang khawatir, kan sempat banjir-banjir lah, ada yang bilang sekolahnya banjir, caranya banjir.
Nah udah renovasi ini tuh bangunannya jadi tinggi banget, kayak kalian mau naik gunung dulu kalau mau masuk sekolah gitu. Bener banget. Ini bangunannya udah anti banjir, anti badai, anti hujan, anti semuanya. Pokoknya anti. Pokoknya kalian sekolah di sini udah aman lah gitu pokoknya. Nah terus juga suasana bangunannya itu lebih fresh dari sebelumnya dan perkiraannya itu tahun depan awal tahun sudah jadi. Jadi buat kalian yang mau daftar ke sana, waktu kalian sekolah di sana bangunannya udah baru nih, menarik kan. Nah selanjutnya Oke, di selanjutnya cerdas, bercanda dari cerdas, oke? Di SMA 1 Menadus itu ada beberapa program unggulan dan ada juga program-program untuk kelas 10, 11, dan 12 seperti itu. Seperti program kelas 10 ada inisiasi SMA Santo Bernardus atau Insandus. Insandus itu kayak MPLS. Kalau di sini mungkin sebutnya MPLS ya Bu ya? Ya, MPLS. Kalau di SMA Santo Bernardus kita sebutnya inisiasi SMA Santo Bernardus. Itu teruntuk kelas 10 yang baru masuk. Lalu kita ada latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Jadi di SMA Santo Bernardus selain kalian mengembangkan nilai-nilai akademis kalian juga dikembangkan nilai non akademisnya dengan latihan dasar kepemimpinan untuk masa depan kalian nanti. Jadi nanti kalau kalian udah gede nih, misalnya kalau kalian mau jadi pemimpin gitu, kalian bisa latihan di sini. Dan ini wajib ya, latihannya bersifat wajib. Karena di sekolah SMA Santo Bernardus itu mewajibkan siswa-siswinya untuk berkembang seperti itu. Oke, lanjut ada homestay. Mungkin kalian semua tahu ya homestay ya. Jadi kita bakalan keluar Pekalongan ya. kita cari kayak lokasi yang bisa kita tempatin buat belajar. Jadi kita di sana biasanya nginep di tempat tinggal penduduk di sana. Di sana kita belajar sama orang tua baru lah istilahnya. Kita berapa hari nginep di sana belajar bareng penduduk di sana buat ngelakuin kegiatan-kegiatan di sana bareng-bareng. Jadi kita nggak cuma pelajaran di kelas terus nih, kita lihat MTK terus, lihat angka terus pusing kan pasti. Kita juga banyak kegiatan keluar yang nggak melulu soal pelajaran akademik. Nah selain program kelas 10 ini, terakhir ada program Yes I Can. Kalian bisa lihat pin-pin yang dipakai kakak-kakak di sini. Mungkin kalian bisa lihat di sini ada pin, ada 3 pin ya, ada 3 pin semua. Jadi ini adalah program baru dari SMA Santo Bernardus Pekalongan, di mana SMA Santo Bernardus Pekalongan akan mengapresiasi kalian bagi kalian yang aktif. Kalian bakalan diberi pin seperti ini. Jadi, dan mungkin ini program baru ya, program pertama di Pekalongan sepertinya ya. Program pertama di Pekalongan mungkin. Dan ini memang, nih seperti ini misalnya kalian nih, the best of attitude, berarti kalian attitude-nya diapresiasi oleh guru-guru baik seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Elsie atau Kak Jesslyn? Jadi di sini kan contohnya kan cuma the best of attitude, tapi sebenarnya kita tuh punya banyak banget kategori yang grouping the best ini. Itu tuh ada the best of discipline, the best of responsibility, the best of academic, the best of literation, the best of teamwork, sama the best of activity. Pokoknya tiap kalian melakukan sesuatu hal itu tuh kalau di SMA Bernardus, kalian bakal diapresiasi banget sama guru-guru. Nah, yang udah berjalan sekarang itu the best of literasi. Kalian nanti bakal ada kayak festival literasi gitu. Nanti kalau pemenangnya, kalian bakal diapresiasi dengan diberi pin. Nah, gitu. Ini nih. Nah, ini festival literasi nih. Jadi tiap minggu kalian tuh bakal ada diadain literasi. Ini mengguna untuk melatih, mengasah kemampuan kalian dalam berliterasi. Nah, habis itu kalau udah 3 minggu, kalian bakal diadain festival. Nanti satu kelas akan dipilih 3 orang untuk menjadi perwakilan. Nah, setelah jadi perwakilan, maka akan dijadikan satu, lalu akan diperlombakan. Kalau sudah menang, nanti akan diapresiasi dalam bentuk pin. Terus selanjutnya ada OSIS Goes to Class. Jadi OSIS ini biasanya ya ke kelas-kelas buat ngabarin sesuatu kayak pendaftaran OSIS atau yang lain-lain. Terus kita juga ada podcast on Spotify. Nah, nama podcastnya itu Cyber Talks. Kalian bisa nih follow buat yang punya Spotify, di follow ya Cyber Talk. Next. Nah tadi kita udah bahas kegiatan yang lebih ke akademiknya nih. Nah selain itu di Bernardus sendiri ada banyak banget ekstrakurikuler nih, bisa kalian lihat di depan. Aku lihat di sini tadi banyak yang main game ya. Nah kalau di Bernardus sendiri ada ekstrakurikuler yang mensupport teman-teman yang suka main game nih. Ekstrakurikuler e-sport, selain itu yang suka main musik, mungkin ada musik atau band, desain grafis yang buat suka desain, terus eca debat, pramuka, PFR dan lain-lain bisa kalian lihat di sana ya. Ada olahraga juga.
Nah, fun fact nih buat kalian, Eca-Eca di Beradus itu juga didukung sama guru pendamping dan banyak yang mencetak prestasi. Prestasinya nggak cuma di tingkat Pekalongan. Untuk e-sport sendiri buat teman-teman yang suka main game, kemarin e-sport dari satu tim dari SMA 1 Beradus sudah sempat ikut kompetisi yang diselenggarain tim RRI. Kalian tahu nggak tim RRI? Tahu ya, yang main Mobile Legends ya? Nah, kalau tim e-sportnya sendiri udah masuk peringkat 16 besar Jawa dan masih lanjut kompetisi terus, bisa nanti lanjut ke tingkat nasional. Selain itu untuk musik sama band, teman-teman kita punya beberapa band di SMA 1 Beradus dan kita sering ikut kompetisi juga. Sempat dapat beberapa penghargaan juga, mulai dari best gitaris, best drummer, dan lain-lain lah, masih banyak penghargaan lainnya. Oke. Ini ada satu video yang menunjukkan Bernard Rewind ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan kita 2023 kurang lebih seperti ini. Nah, ini Oke, yang pertama ini ada LDK, latihan dasar kepemimpinan. Tadi aku jelasin tentang kalian memimpin. Nah, jadi di kegiatan LDK ini kalian latihan banyak hal, mulai dari dasar-dasar kepemimpinan, cara kalian bicara di depan umum, public speaking, terus kerja sama kalian sama teman-teman di sekolah, teamwork kalian, banyak hal-hal di luar kegiatan akademik lah. Nah, ini salah satu kegiatan kita yang lain ada pesta nama yang diadain setiap kali hari ulang tahun Sano Beradus sendiri. Kegiatannya biasa diisi lomba-lomba atau mungkin juga ada stand-stand makanan yang diselenggarain dari OSIS biasanya. Nah, ini kita lihat kakak-kakak dari SMA Sano Beradus asik-asikan ikut lomba ya. Nah, selain pesta nama pastinya banyak kegiatan lain juga. Banyak banget nih fotonya. Nah, ini salah satu kegiatan yang lain, bisa dijelasin kayak sih? Ya, Project P5 ini dilakukan pada kurikulum merdeka, biasanya ada kelas 11. Nah, kebetulan ini kan kelas 11 sama kelas 10 udah kurikulum merdeka ya. Nanti tiap hari Rabu biasanya kalian bakal ngikutin project kayak gini. Nah, projectnya tuh macam-macam. Kalau project sekarang kelas 11 itu tentang jahe. Nah, yang sebelumnya itu tentang sampah. Nah, terus di sini ada seminar pendidikan. Jadi biasanya guru-guru SMA Beradus itu manggil beberapa acara seminar pendidikan di SMA 1 Beradus. Seminar ini biasanya dilakuin di akhir tahun. Nah, kalau ini SMA 1 Beradus juga baru beberapa bulan yang kemarin kita ke Bali ya. SMA 1 Beradus tuh ke Bali. Kita jalan-jalan bareng. Iya, kita jalan-jalan bareng-bareng, seru-seruan bareng. Pokoknya ini seru banget. Ini Kita lagi makan bareng di Bali nih, jalan-jalan ke pantai. terus kita juga nonton tari kecak. Mungkin ada yang tahu tari kecak dari Bali? Jadi buat kalian yang suka asik-asikan jalan-jalan di Beradus juga ada program buat anak-anak kelas 11, biasanya itu jalan-jalan karya wisata. Nah, itu programnya biasanya bisa keluar pulau, keluar provinsi, yang pasti kita jalan-jalan asik-asikan bareng. Nah, ini untuk kegiatan yang diadakan rutin yang tadi kita udah sempat singgung ya. Program untuk kelas 10 ada Insadus. Jadi kegiatan Insadus ini bakal didampingin sama kakak-kakak pengurus OSIS dan juga bapak ibu guru biar kalian lebih mengenal lingkungan sekolah di SMA 1 Beradus. Nah, bisa dilihat videonya itu kakak-kakak OSIS masih jelasin tentang kegiatan-kegiatan di sekolah lah. Mungkin itu tadi kegiatan selama 2023 itu. Dan ya kita bisa balik ke PPT-nya lagi, Pak. Oke, sekarang yang bagian antusias. Oke, selain SMA 1 Beradus juga berkegiatan di sekolah, kita juga keluar-luar nih. Misalnya kita tugas kur di gereja, dan juga kita pernah juga bukber bareng anak-anak panti. Kita tuh bukber itu sekitar tahun ini ya, masih tahun ini ya? Ya, waktu puasa. Iya, kita waktu bagi-bagi takjil sama main-main sama anak-anak panti di sana. Ya, pokoknya seru banget. Kita belajar banyak dari bukber ini. Next. Nah, ini nih kegiatan yang paling asik nih, biasanya ada di hari Jumat ya. Kalian kalau ada masalah, mau cerita, curhat, percintaan atau apapun itu, nanti kalian bebas memilih guru siapa aja buat diajak curhat nih. Tenang aja, nanti kalian tuh ya curhatnya itu bakal aman, nggak bakal tersebar dimanapun. Jadi intinya pokoknya hubungan antara siswa dan guru-guru di SMA 1 Beradus itu cukup dekat ya. Jadi kalian nggak perlu takut yang namanya kalian nggak cocok nih sama gurunya, karena pasti guru-gurunya juga udah dekat ya sama siswa-siswa gitu. Nah, selanjutnya mungkin buat yang penasaran gimana sih cara daftarnya. Nah, ini ada beberapa jalur buat pendaftaran. Nah, ini salah satu jalur yang pertama. Nah,
Nah, jadi buat kalian yang tertarik masuk Santo Bernardus Pekalongan, itu ada 4 jalur pendaftaran. Yang pertama yaitu jalur promo, yang sekarang masih dilaksanakan. Yang kedua itu ada prestasi. Yang ketiga ada jalur umum, 1, 2, 3. Dan yang keempat itu ada jalur eksternal. Nah itu tadi dari 4 jalur itu mungkin bisa kalian lihat di brosur yang ada di stand SMA Santo Bernardus. Dan kalian juga bisa mampir-mampir ke sana ya buat lihat informasi pendaftarannya yang lebih lengkap. Nah sekarang aku mau ngadain kuis nih. Kuis, entar yang bisa dapat jawab, entar dapat hadiah ya katanya ya. Iya, hadiahnya Iya. belum bisa dikasih tahu sih. Nanti bisa Iya. ke stand. Pokoknya ada deh hadiahnya pokoknya. Apa sih Kak pertanyaannya? Yang pertama. Ada yang mau maju dulu nggak satu anak? Mungkin ada yang mau berkontribusi maju nih. Ntar dapat Hadiahnya hadiah. bagus-bagus nih. Kalau nggak ada mungkin kita tunjuk loh. Iya, mungkin kita tunjuk. Itu kakak yang di sana udah SMA ya nggak bisa. Ada aja yang ikutan. Ayo, ada yang Oke. mau nggak? Ada hadiahnya loh. Atau enggak mungkin langsung pertanyaannya aja kali Kak? Iya, pertanyaannya aja. Boleh, pertanyaannya, tadi kan kita udah sebutin beberapa ekstrakurikuler nih. Kalian boleh dong sebutin lagi 3 aja, 3 ekstrakurikuler yang tadi udah kita sebutin. Iya. Disebut Coba. aja nggak apa-apa, angkat tangan yang mau jawab. Apa yang boleh? Coba sini. Boleh. Nama. William. Yuk, dari kelas berapa? 7. Ke depan dong. Nah, tadi kan aku udah nyebutin banyak tuh ekstrakurikuler. Kamu coba sebutin dikit dong. Volley, e-sport, sama basket. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat William. Nah, kalau dari 3 yang kamu sebutin, kamu paling tertarik sama ekstrakurikuler yang mana nih? Kalau di sekolah ini kamu biasanya apa ekstrakurikuler? Bulu tangkis. Oke. Buat hadiahnya nanti bisa langsung ambil ke stand Bernardus ya. Oke, thank you. Tepuk tangan lagi dong. Ada yang mau hadiah lagi nggak? Ada yang mau hadiah lagi nggak? Atau Oh mungkin- iya, William, nanti hadiahnya ambil di stand ya. Ya. Dan air. Soalnya kita nggak bawa hadiahnya ya. Oke. Mungkin kalau nggak ada yang mau kuis, boleh kalian yang nanya-nanya ke kita nih. Ada yang penasaran Ya. nggak sih tentang SMA Santo Bernardus? Ntar kalau misalnya yang nanya kita kasih hadiah juga deh. ya. Coba tunjukkannya mau nanya, ntar kita kasih hadiah juga. Mau nanya-nanya tentang ekstranya boleh. Ya, mungkin dari kegiatan ekstra. luar sekolah. Selain kegiatan akademik juga banyak kegiatan. Oh iya, aku mau kasih juga buat kalian kalau misalnya kalian bingung nih, ntar kalian udah mikirin nih untuk ke depannya kalau kalian misalnya mau masuk ke universitas mana gitu. Tenang aja teman-teman, SMA Santo Bernardus sudah bekerja sama dengan beberapa universitas seperti BINUS, terus apa lagi Kak? Ada Universitas Multimedia Nusantara UMN yang ada di Iya. Tangerang. Terus juga ada Radita University. Banyak Pokoknya lah, banyak lah, deh. pokoknya banyak banget dan Kalau itu baru kita satu-satu nggak selesai nanti nggak. Iya, dan itu kayak edu fair kayak gini kita baru ngadain kemarin ya, 2 hari. Banyak juga beasiswa yang disediain dari universitas yang kerja sama SMA Santo Bernardus. Ada yang sampai 100% free, nggak cuma uang gedung, sampai kegiatan pembayaran per semester SPP-nya kalian juga free. Jadi kalian 4 tahun kuliah nggak bayar apa-apa. Nah, untuk informasi-informasi tentang universitas kedepannya ini juga kalian disupport sama guru-guru BK dari SMA Santo Bernardus. Jadi kalian bisa gampang lah buat cari Bener banget. buat lanjut pendidikan kalian mau langsung kerja atau lanjut ke universitas, kalian didukung sama guru-guru di SMA Santo Bernardus juga. Jadi kalau kalian misalnya mau masuk SMA Santo Bernardus, kalian nggak perlu pusing nih pikirin masuk di universitas mana, karena pastinya SMA Santo Bernardus sudah meluangkan fasilitasnya untuk mendatangkan berbagai banyak universitas di Indonesia untuk datang ke SMA Santo Bernardus sendiri untuk presentasi ke kalian kayak gini gitu. Nah, mungkin kalau di sini kalian masih malu-malu nih mau tanya, bisa langsung aja main ke stand SMA Santo Bernardus yang ada di kelas 9A. Tahu kan kelas 9A? Iya, iya. Yang paling depannya, kalian masuk langsung ke kiri paling depan, standnya bareng sama Karangturi ya, sebelahan kita. Oke? Oke, ini ada beberapa berkas pendaftaran yang kalian harus lampirkan kalau kalian mau mendaftar di SMA Santo Bernardus. Yang pertama ada fotokopi rapor dilegalisir kelas 7 dan 8 dan lain-lain. Oke. Next.
Terus juga kita lagi ada jalur promo nih teman-teman. Untuk 25 September 2023 sampai 31 Oktober 2023 kalian cukup mengumpulkan syarat daftar pendaftaran dan kalian langsung bayar DPP 2 juta aja. Itu promo ya teman-teman. Untuk sampai 31 Oktober 2023 aja. Terus juga ada jalur prestasi dari tanggal 23 Oktober sampai 31 Juli 2024. Kalian itu fotokopi rapot kelas 7 dan 8 dan rata-rata nilai kumulatif setiap semesternya minimal 90 pada mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Terus semua mapel dalam semester selama kalian SMP itu harus tuntas ya teman-teman. Terus juga kalian bisa melampirkan nih kalau kalian misalnya pernah ikut lomba-lomba berbagai macam lomba-lomba, juara 1 dan 2, ntar kalian lampirin aja sertifikatnya, ntar kalian langsung dapat jalur prestasi ini. Dan itu bebas DPP ya teman-teman. Jadi kalian DPP-nya free, 0. Kalian nggak bayar sama sekali. Ini dok, kalian yang nilai rapotnya mungkin nggak sebagus yang tadi, tapi kalian lebih aktif di bidang olahraga nih, non akademik. Nggak cuma olahraga sih, kegiatan-kegiatan di luar pendidikan akademik, mulai dari lomba-lomba kayak mungkin ada lomba musik, lomba kayak tadi contohnya e-sport mungkin ya, kalau kalian yang tertarik zaman sekarang. Terus selain itu juga mungkin lomba-lomba basket, badminton, volley, olahraga-olahraga yang lain. Kalian bisa mengambil juga berkas-berkas sertifikatnya untuk masuk melalui pendaftaran jalur prestasi, bebas DPP juga. Nah ini kalau untuk jalur umum, pendaftarannya udah nggak promo. Kalau untuk jalur umum dimulai dari tanggal 31 Oktober untuk gelombang 1 dan gelombang 3 diakhiri 28 Juli 2024. Nah terakhir kita ada jalur ekstra biasanya ini buat teman-teman yang daftar di negeri ya. Kalau di negeri kan lebih lama pendaftarannya, bukannya lebih udah mau masuk sekolah baru buka pendaftarannya. Nah buat kalian yang nggak keterima biasanya bingung mau nyari sekolah di mana, BRADIS masih buka pendaftaran buat jalur ekstra dimulai dari tanggal 1 Juli. Tapi karena jalur ekstra pastinya pembayarannya lebih mahal. Jadi buat kalian yang belum yakin nih mau daftar di mana, langsung aja coba dulu di SMA Santa BRADIS lewat jalur promo karena pastinya juga lebih murah harga pendaftarannya. Oke, sekian presentasi dari kita. Buat yang mau tanya-tanya lebih banyak, santai aja sama kita. Ada kakak-kakak yang lain juga di stand SMA Santa BRADIS. Kalian bisa langsung datang ke stand di kelas 9A ya. Thank you. Makasih Oke, makasih semuanya.